Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Melihat ekspresi ketiga apoteker tersebut, Li Lianjun mengetahui segalanya di dalam hatinya. Cenger, tangkap ketiga orang ini. Jika mereka berani datang ke keluarga Ji kita untuk menyakiti orang, aku akan membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Kata Ji Lianjun dengan wajah yang sangat marah. Oke, Ji Cheng mengangguk, lalu memanggil orang untuk menangkap ketiga apoteker itu. Apoteker itu tidak punya kekuatan sama sekali, jadi dia ditundukkan bahkan tanpa melawan. Pada saat ini, ketiga apoteker itu benar-benar panik, dan buru-buru menatap Ji Lianying dan berkata, Tuan JR, tolong kami, Tuan JR, bantu kami. Li Lianying memandang ketiga apoteker itu dengan wajah yang sangat jelek dan berkata, kalian bertiga bajingan berani menyakiti ayahku, dan kamu ingin aku menyelamatkanmu. Kamu hanya angan-angan. Keluarkan mereka bertiga dan biarkan mereka menghilang menjadi abu. Tuan JR, kamu tidak bisa melakukan ini. Seorang apoteker berjuang mati-matian dan meraung keras. Tanda seru. Namun sebelum dia selesai berbicara, Ji Lianying tiba-tiba melambaikan tangannya, dan nafas langsung menembus dada apoteker tersebut. Pada akhirnya, apoteker tersebut meninggal bahkan tanpa menyelesaikan perkataannya. Melihat rekannya sudah meninggal, kedua apoteker yang tersisa tercengang, lalu mereka memandang mereka dengan wajah marah. Ji Lianying mengutuk, "Yah, kamu adalah orang yang sangat kejam, semua hal yang kami lakukan ini dijelaskan olehmu. Sekarang kamu sebenarnya." Bang. Wajah Ji Lianying berubah drastis, dan dia mengayunkan dua telapak tangan lagi dalam sekejap, memukuli dua apoteker yang tersisa sampai mati. Melihat Ji Lianying telah memukuli ketiga apoteker sampai mati, wajah Li Lianjun menjadi sangat jelek. Saudaraku, jangan dengarkan omong kosong orang-orang ini. Mereka hanya mengutarakan omong kosong. Meskipun saya membawa ketiga orang ini, saya tidak tahu bagaimana mereka mendiagnosis dan merawat mereka. Saya tidak tahu keterampilan medis apapun. Li Lianying buru-buru mengikuti kakak laki-lakinya. Menjelaskan. Meskipun dia dengan sepenuh hati ingin menggantikan Ji Lianjun dan mengambil posisi kepala keluarga, sekarang bukan saat yang tepat. Dia harus menanggungnya. Ji Lianjun memandang Ji Lianying, amarahnya sudah membara, dia tidak menyangka adiknya berani melakukan sesuatu yang menyakiti ayahnya. Hanya saja Ji Lianjun tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, setidaknya di depan ayahnya. Saya ingin tahu apakah Anda benar-benar dapat menyembuhkan penyakit ayah saya. Setelah Chen Ping membeberkan ketiga apoteker tersebut, sikap Li Lianjun terhadap Chen Ping juga banyak berubah. Jangan khawatir, Tuan Li. Karena saya berani mengatakannya, pasti tidak ada masalah. Hanya saja saya membutuhkan sedikit rasa keabadian. Rumput lebih sulit ditemukan. Petik 2. Chen Ping berkata dengan percaya diri. Jangan khawatir, Tuan Chen. Ada klinik medis di Kota Kuning dan Biru kami, dan seorang ahli pengobatan bertanggung jawab. Dia memiliki semua jenis bahan obat, kata Ji Lianjun. Chen Ping mengangguk, lalu menulis resep dan menyerahkannya kepada Ji Lianjun. Ji Lianjun mengambil resep tersebut dan melihatnya, lalu memberikannya kepada Ji Cheng dan berkata, Cenger, segera ikuti resepnya. Pergi dan ambil obatnya sendiri. Ya, Ji Cheng mengambil resepnya dan pergi. Lianying, ayahku tidak ada urusan sekarang. Tolong bawa orang-orang itu pergi dan biarkan ayahku diam sebentar. Li Lianjun berkata pada Ji Lianying. Oke. Ji Lianying tidak berani berkata apa-apa dan langsung pergi bersama anak-anaknya. Tepat setelah Ji Lianying dan yang lainnya pergi, Li Lianjun memandang Ji Yun dan berkata, Keponakan Zi, kamu dapat melihatnya baik-baik sekarang. Kakekmu adalah. Ji Yun mengangguk dan segera menjatuhkan dirinya ke tempat tidur, air mata mengalir tak terkendali. Orang tua yang terbaring di tempat tidur sepertinya merasakan sesuatu. Dia membuka matanya dengan keras, tapi hanya membukanya sebentar, menatap Ji Yun, lalu menutupnya lagi.
Karena lelaki tua dari keluarga Ji itu terlalu lemah dalam hal ini, jika bukan karena Chen Ping, musim ini. Orang tua itu mungkin tidak bisa menolak hari ini. Keponakan, biarkan kakekmu beristirahat. Ji Lianjun menarik Ji Yun, lalu berkata kepada kedua putrinya, Mei Han, Mei Ling, kalian berdua ajak saudara keenammu dan yang lainnya untuk beristirahat. Jangan main-main lagi kali ini. Ayah, jangan khawatir, kami tidak akan pernah melakukannya lagi, kata Ji Meiyan dengan malu. Li Meiyan dan Li Meiling membawa Ji Yun dan yang lainnya keluar dari kamar lelaki tua itu. Tapi ketika mereka berjalan ke halaman depan, mereka tiba-tiba dihentikan oleh Ji Meizhen. Mereka melihat Ji Meizhen memegang pedang panjang di tangannya dan menghadapnya dengan sikap mengancam. Ji Meiyan bertanya, dasar jalang, apakah kamu berani bersaing denganku? Ji Meiyan menjadi marah segera setelah ditulis tentang hal itu. Dia menunjuk ke arah Ji Meizhen dan berkata, kamu melakukannya dengan ribuan orang menunggangi 10.000 orang. Sial, kamu berani memarahiku, berkompetisi saja, hari ini aku akan menghajarmu habis-habisan. Kak, abaikan dia, jika kamu bersaing dengannya, ayah pasti akan menyalahkanmu jika dia tahu. Ji Meiling menarik Ji Meiyan dan berkata, Kak, tinggalkan aku sendiri, aku akan menghajar orang ini hari ini. Ji Meiyan menampilkan pertunjukan yang bagus. Melihat Li Mian mengikuti Li Meizhen seperti itu, mungkin ini bukan pertama kalinya dia bertarung. Saya melihat Ji Meiyan hendak meminta tembakan, dan pedang lembut muncul dari pinggangnya dalam sekejap. Dan Ji Meizhen juga menghunus pedangnya sambil menangis. Saat Chen Ping melihat pedang di tangan Ji Meizhen, alisnya langsung berkerut. Tuan Chen, ada apa? Li Yun di samping melihat ini dan bertanya dengan suara rendah. Pedang di tangan Ji Meizhen memiliki energi iblis. Itu mungkin pedang iblis. Masih membuatmu bingung. Kakak, berhati-hatilah. Petik 2. Chen Ping berkata pada Ji Yun. Melihat hal tersebut, Ji Yun buru-buru melangkah ke depan dan berkata kepada Ji Meiyan, Kakak, saat bertanding dengan lawan, kamu harus memperhatikan pedang di tangan lawan, pedangnya aneh. Apa yang aneh? Ji Meiyan bertanya. Ini, ragu-ragu sejenak. Jangan khawatir, aku hanyalah seorang jenderal yang kalah. Tidak peduli jenis pedang apa yang kamu miliki, itu tidak sebanding dengan pedang lembutku. Ji Meizhen penuh percaya diri, lalu dia mengayunkan pedangnya di tangannya dan menuju ke arah Ji Meizhen seperti ular berbisa. Ji Meizhen juga bergegas keluar, dan mereka berdua langsung bertarung. Kekuatan kedua orang tersebut terbilang setara, namun terlihat kekuatan Ji Meiyan sedikit lebih baik dibandingkan Ji Meiyan. Selain itu, Ruan Jian memang tidak terduga, jadi Ji Meiyan untuk sementara lebih unggul. Untuk sesaat, cahaya pedang bersinar di langit, dan kekuatan spiritual berteriak. Kakak kedua, apakah mereka berdua selalu bertengkar seperti ini? Ji Yun bertanya pada Ji Meiling di sampingnya. Kami bertarung 8 kali dalam 10 hari, tetapi kakak perempuan tertua selalu menang. Ji Meizhen ini sama sekali bukan tandingan kakak perempuan tertua. Jangan khawatir. Ji Meiling berkata sambil tersenyum. Nona Li, pernahkah Anda melihat pedang panjang di tangan Ji Meizhen? Chen Ping bertanya pada Ji Meiling. Ji Meiling menggelengkan kepalanya, aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Orang ini sering mengganti pedang di tangannya. Dia selalu mengatakan itu senjata ajaib, tapi dia akan mengubahnya lagi jika dia dikalahkan oleh kakak perempuan tertua. Chen Ping mengangguk, tidak berkata apa-apa, tapi dia sudah punya ide di benaknya. Saat ini, Ji Meizhen mulai merasa sedikit frustrasi dan terus mundur. Ji Meiyan menyeringai di sudut mulutnya dan berkata, jenderalku yang kalah tidak sama hari ini. Tepat ketika Ji Meiyan berdiri dengan pedangnya, mata Ji Meizhen tiba-tiba memerah, diikuti oleh pedang panjang itu mulai memancarkan ribuan cahaya pedang, menuju ke arah Li Meiyan seperti badai yang dahsyat. Ji Meiyan melangkah mundur, dan pedang lembut di tangannya bergetar sedikit di udara, mengeluarkan suara mendengung, dan kemudian
Lalu dia melambaikan bunga pedang. Cahaya pedang dan bunga pedang bertabrakan, memancarkan cahaya terang. Pada saat ini, pedang panjang di tangan Ji Meizhen sepertinya memiliki kesadaran, dan langsung mengeluarkan semburan kabut hitam, membungkus pedang panjang itu, dan roh pedang datang dari sana, pedang panjang. Keluar. Chi Meiyan belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Dia tertegun sejenak, dan roh pedang secara otomatis mengayunkan pedangnya. Datang menuju Ji Meiyan untuk membunuh. Ini, apa ini? Mata Ji Meiyan penuh ketakutan. Dia melihat pedang panjang yang terbungkus kabut hitam dan secara otomatis menyerangnya. Dia berhenti. Tampak pucat. Kakak. Chi Meiling tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat ini. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera mengeluarkan cambuknya, menyerahkannya langsung kepada Ji Yun, dan kemudian memberi isyarat ke arah Ji Yun. Mengedip, Ji Yun langsung mengerti dan langsung berteriak, "Kakak, gunakan cambuk ini untuk menyerang." Ji Yun melemparkan cambuk ajaib langsung ke arah Chi Meiyan. Chi Meiyan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia mengambil cambuk ajaib di tangannya. Cambuk iblis mulai bergetar di tangannya, dan pedang panjang yang terbungkus kabut hitam segera berhenti dan tidak menyerang ke depan. Cambuk penarik madu ini akan menakuti bahkan iblis yang sebenarnya ketika mereka melihatnya, apalagi bicara tentang pedang iblis. Melihat pedang panjangnya tiba-tiba berhenti dan tidak menyerang, Ji Meizhen tertegun, lalu mencoba sekuat tenaga untuk mengaktifkan pedangnya. Aku ingin membiarkan roh iblis dalam pedang menyerang. Sayang sekali bukannya menyerang, roh iblis itu berbalik dan lari. Ji Meizhen meraih pedang panjangnya dan mencoba mengendalikannya, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Jian mulai melarikan diri seolah dia menjadi gila. Ketika Ji Meiyan melihat ini, dia sedikit tercengang. Dia tidak mengerti mengapa pedang itu berbalik dan lari. Namun, Ji Meiyan tidak berniat melepaskan Ji Meizhen. Dia melompat dan bergegas ke depan, melambaikan iblis di tangannya. Cambuk, cambuklah. Dengan suara cambuk yang jelas, pedang panjang itu jatuh, dan roh iblis di pedang panjang itu naik ke udara, mencoba melarikan diri. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera bergoyang dan mengejarnya. Pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan sinar cahaya dan kekuatan hisap yang besar, menyedot roh iblis langsung ke dalamnya. Roh iblis ini juga merupakan sejenis roh pedang, jadi menghirupnya ke dalam pedang pembunuh naga dapat membuat Zhongli, roh pedang dari pedang pembunuh naga, pulih lebih cepat. Tanpa pedang panjang, Li Meizhen bukan lagi tandingan Ji Meiyan. Ji Meiyan mencambuk tubuhnya 2 kali dengan cambuk ajaib di tangannya. 2 bekas luka tertinggal di kulit seputih salju. Li Meiyan, Jalang, tunggu aku. Setelah mengatakan itu, Ji Meizhen lari dengan cepat. Chi Meiyan tidak mengejarnya. Bagaimanapun, dia adalah sepupunya. Chi Meiyan tidak bisa membunuhnya. Sekarang, beri aku pelajaran dan lupakan saja. Jatuh dari udara, Ji Meiyan memberikan cambuk ajaib di tangannya kepada Ji Yun. Kakak keenam, cambuk macam apa ini? Benar-benar berguna. Chi Meiyan memandang Ji Yun dengan penuh rasa terima kasih dan bertanya. Ini cambuk ajaib Tuan Chen. Chi Meizhen baru saja menggunakan pedang ajaib, jadi cambuk ajaib ini adalah yang paling kuat. Sangat berguna. Petik 2. Ji Yun mengambil cambuk ajaib dan kemudian mengembalikannya kepada Chen Ping. Pedang roh iblis. Chi Meiyan tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, wanita jalang ini benar-benar berani menggunakan pedang roh iblis. Dia hampir jatuh ke dalam perangkapnya. Petik 1. Setelah Chi Meiyan selesai berbicara, dia menatap Chen Ping, matanya penuh rasa terima kasih dan berkata, terima kasih, saya tidak menyangka kamu memiliki harta karun seperti itu di tanganmu, tetapi sebaiknya kamu menyembunyikannya, jika tidak maka akan terjadi, pasti dicuri. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, tidak ada yang bisa mencuri barang-barangku. Jangan percaya, ada pencuri di keluarga Ji kita yang ahli mencuri barang, kata Li Meiyan. Kakak, benarkah ada pencuri di keluarga Ji? Yun di samping tertegun. Keluarga Ji adalah keluarga besar,
pencuri mana yang berani datang dan mencuri barang. Mereka sering terlibat dalam prostitusi dan perjudian. Kakak keenam, jangan dengarkan omong kosong kakak perempuan tertua. Dia berbicara tentang Ji Yue. Orang ini makan, minum, mencuri, dan menjual barang-barang dari rumah. Itu sebabnya kakak perempuan tertua mengatakan ini. Ji Meiling menjelaskan sambil tersenyum. Saat Ji Yun mendengar ini, dia langsung tertawa. Setelah mengatur tempat bagi Ji Yun dan yang lainnya untuk beristirahat, saudari Li Meiyan dan Ji Meiling pergi.